Hai Sobat Investor, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita wajib banget bahas topik yang bikin jantung deg-degan para pemilik emas, yaitu anjloknya harga emas Antam secara dramatis. Bayangkan, setelah sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, tiba-tiba harganya langsung banting setir, turun Rp177.000 per gram. Dalam sehari, ini bukan penurunan biasa teman-teman. Ini adalah penurunan harian paling tajam sejak tahun ke-2020. Jadi, ceritanya begini. Pada hari Selasa lalu, harga emas Antam sempat terbang tinggi, mencapai puncaknya di level Rp2.487.000 per gram. Wah, semua orang senang, euforia di mana-mana. Tapi keesokan harinya, hari Rabu, kita semua dikejutkan. Harga langsung terjun bebas ke Rp2.310.000 per gram. Dampaknya tidak hanya itu. Harga buyback atau harga jual kembali emas kita juga ikut terpangkas tajam sebesar Rp172.000. Sebuah pukulan telak kan? Pertanyaannya sekarang, kenapa sih bisa separah ini? Apakah ini tanda bahaya besar? Atau hanya koreksi sesaat? Jangan panik dulu. Mari kita bedah lebih dalam. Pelemahan ini memang sejalan dengan pasar global, di mana harga emas spot juga anjlok hingga 6,3%, dan ini merupakan penurunan intraday terbesar dalam lebih dari 1 dekade. Angka-angka ini memang mengerikan jika dilihat sekilas. Untuk menganalisis fenomena yang cukup bikin pusing kepala ini, kita sudah bersama Bapak Ibrahim Asibi, seorang analis mata uang dan komoditas yang sangat kita percaya. Menurut beliau, penurunan tajam yang kita lihat ini sifatnya hanyalah sementara, alias koreksi sehat. Nah, ini kabar baik kan? Pemicu utamanya, kata Pak Ibrahim, simpel saja, yaitu aksi ambil untung besar-besaran atau profit taking yang dilakukan para investor. Mereka ini kan sudah melihat harga emas mencapai level tertinggi sepanjang masa. Jadi wajar saja mereka ingin merealisasikan keuntungan yang sudah di depan mata. Ibaratnya, mereka sedang panen setelah menanam dengan sabar. Lalu, apa sih yang memicu aksi profit taking secara masif seperti ini? Ternyata, ada beberapa katalis geopolitik yang dimanfaatkan oleh investor sebagai sinyal untuk menjual. Pertama, ada berita rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dan Presiden Tiongkok di Korea Selatan. Mereka akan membahas isu perang dagang dan kenaikan tarif. Meskipun hasilnya diperkirakan tidak akan terlalu optimis atau bahkan cenderung pesimis, berita adanya pertemuan saja sudah cukup bagi investor untuk merealisasikan keuntungan mereka. Pasar cenderung bereaksi pada berita, bukan hanya pada hasil akhir. Kedua, penundaan pertemuan penting antara AS dan Rusia terkait konflik di Ukraina juga menambah momentum profit taking. Ketidakpastian politik internasional selalu menjadi pemicu pergerakan di pasar komoditas. Investor cenderung mencari celah untuk mengamankan keuntungan saat ada gejolak berita. Tapi tenang dulu teman-teman, Bapak Ibrahim ini optimis bahwa harga emas akan segera pulih dan bahkan kembali naik. Penurunan yang kita lihat sekarang, menurut beliau, hanyalah koreksi sesaat, bagian dari dinamika pasar. Mengapa beliau begitu yakin? Karena ada banyak faktor fundamental yang justru mendukung kenaikan harga emas ke depan. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Faktor-faktor apa saja itu? Pertama, pesimisme pasar terhadap hasil pertemuan AS Tiongkok masih tinggi. Artinya, banyak yang tidak berharap akan ada solusi konkret dari pertemuan itu. Ini membuat investor tetap mencari aset aman. Kedua, kita lihat kondisi domestik, di mana pemerintahan federal mengalami shutdown yang sudah memasuki hari ke-21 karena perselisihan anggaran. Kondisi ketidakpastian politik domestik seperti ini seringkali menjadi pendukung kuat bagi kenaikan aset aman seperti emas. Ketika ekonomi terbesar di dunia sedang bergejolak, emas seringkali menjadi pilihan. Selain itu,
Konflik global juga makin memanas. Dan ini adalah faktor yang sangat signifikan. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel tidak berjalan. Dengan serangan yang terus berlanjut ke jalur Gaza, ini menciptakan ketidakpastian yang besar di Timur Tengah. Yang tak kalah penting, eskalasi perang Rusia-Ukraina semakin mengerikan. Setelah Ukraina menyerang tambang minyak Rusia yang notabene menghentikan 40% produksi. Dan Inggris memberikan bantuan misil. Kekhawatiran akan Perang Dunia Ketiga dan potensi keterlibatan NATO meningkat drastis. Semua ketidakpastian geopolitik yang mendalam ini membuat emas menjadi pilihan investasi utama. Orang mencari perlindungan di tengah badai. Terakhir, ada spekulasi kuat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada minggu depan. Ini adalah berita besar untuk pasar emas. Secara historis, pelemahan suku bunga akan otomatis menguatkan harga komoditas non-bunga seperti emas. Mengapa? Karena ketika suku bunga turun, biaya peluang untuk memegang emas yang tidak memberikan bunga menjadi lebih rendah, membuatnya lebih menarik dibandingkan aset yang memberikan bunga. Nah, lantas apa rekomendasinya untuk kita sebagai investor atau calon investor? Menurut Bapak Ibrahim, penurunan drastis ini justru adalah kesempatan emas. Ini adalah momen yang sangat layak untuk kita gunakan sebagai waktu untuk membeli atau istilahnya nyerok emas. Jangan lewatkan diskon besar-besaran ini. Secara jangka pendek, harga diprediksi akan mulai pulih hari Kamis. Naik tipis antara Rp9.000 hingga Rp15.000 dan berpotensi mencapai kenaikan Rp20.000 hingga Rp30.000. Di hari Jumat, kembali ke level 2,3 jutaan rupiah. Jadi, pergerakan rebound sudah di depan mata. Dan untuk prospek jangka panjang, hingga akhir tahun, analis melihat harga emas masih akan terus menanjak. Didukung oleh faktor teknikal yang menunjukkan tren bullish. Faktor fundamental yang sangat kuat, seperti yang sudah kita bahas tadi, dan juga optimisme pelemahan nilai tukar rupiah. Ketika sang rupiah melemah, harga emas dalam negeri cenderung naik. Jadi, jika Anda punya dana lebih dan sedang mencari investasi yang aman serta berpotensi tumbuh, mungkin ini saatnya Anda mempertimbangkan membeli emas, mumpung harganya sedang diskon besar-besaran. Jangan sampai ketinggalan kereta. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak analisis lengkap ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi keputusan investasi Anda. Jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan atau opini lain. Dan yang paling penting, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan update investasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan cuan selalu.